Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan kelihatan bahagia bersama orang ketiga, semakin hatinya menderita merindukanmu. Ya, jadi mantan kelihatannya sangat bahagia bersama orang ketiga. Dia sudah melupakan kita, dia tidak pernah lagi menghubungi kita. Mungkin dia sudah menemukan apa yang dia cari pada diri orang ketiga. Maka kalau kita melihat media-media sosialnya, postingan fotonya di Instagramnya dan seterusnya, kita melihat mantan begitu bahagia. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah betul kebahagiaan mantan yang dia perlihatkan di media sosialnya itu sama dengan apa yang dirasakan oleh hatinya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi yang paling penting itu adalah kuncinya di kita. Ketika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk mantan, agar ia mencintai kita dengan tulus, seperti halnya kita selalu mencintainya dengan tulus, sepenuh hati dan jiwa. Semua yang terbaik sudah pernah kita berikan kepada dia. Ya, kita membantunya untuk mencapai cita-citanya. Kita mendampinginya di masa-masa tersulitnya. Kita melindunginya, kita menjaganya, kita merawatnya ketika dia sakit. Ya, kita memberikan kasih sayang secara utuh dan penuh. Kita meletakkan dia sebagai prioritas kehidupan kita. Semua yang terbaik yang bisa kita lakukan, sudah kita lakukan. Nah, ketika mantan sekarang bersama dengan orang ketiga, ya, perjalanan cinta anak manusia itu sesungguhnya lebih banyak bertemu dengan perbedaan, ya, bertemu dengan kekecewaan, dengan kemarahan. Apalagi kita tahu betul, ya, jika background mantan ini memang sebenarnya sifatnya mudah kecewa, ya, tidak pernah puas, selalu menginginkan pasangannya menjadi seseorang yang sempurna, begitu ya. Dan itu yang sudah kita usahakan dulu. Dia pengen kita menjadi seperti apa saja, kita sudah mengupayakannya. Misal dulu, kenal dia, rambut kita masih gondrong. Dia tidak menyukai laki-laki yang gondrong. Kita langsung potong rambut kita, ya, agar kita menjadi seperti apa yang dia inginkan. Cara berpakaian, cara berdandan, dan seterusnya. Semua yang terbaik sudah kita lakukan. Apakah orang ketiga bisa melakukan seperti apa yang pernah kita lakukan dulu untuk mantan? Jawabannya tentu sulit ya. Karena orang ketiga ini kan adalah seseorang yang hadir di dalam kehidupan mantan, yang ketika mantan sudah mengenal kita.
kita sudah memberikan standar yang sangat tinggi, yang sulit untuk dicapai dan disamai oleh orang lain. Ya, orang ketiga, dia datang masuk ke dalam kehidupan mantan. Dia sudah tahu tuh bahwa mantan adalah milik kita dan terus dia rebut. Ini sudah kelihatan satu sifat bahwa orang ketiga itu juga memiliki sifat tidak pernah puas. Bagi orang ketiga, kesetiaan itu tidak ada, kan? Ketika ada seseorang yang menarik hatinya, kapanpun dia bisa berpaling. Sementara bagi kita, cinta itu adalah kesetiaan. Selama mantan bersama kita, kita tidak pernah berpaling, kita tidak pernah mengkhianatinya, kita tidak pernah mengecewakannya. Ya, sementara orang ketiga besok ketika ada seseorang yang jauh lebih keren daripada mantan, setiap saat dia bisa saja berpaling. Dan disitulah mantan akan mulai menemukan kekecewaan dan kekecewaan. Ya, sehingga saat mantan mulai dikecewakan oleh orang ketiga, kemana ingatannya akan kembali? Dia akan ingat kepada masa-masa dia bahagia bersama kita. Seseorang yang selalu setia kepada dia, seseorang yang selalu mencintainya, ya, seseorang yang memberikan yang terbaik untuknya. Ya, apa mau orang ketiga keluar malam hari untuk menjemput, mengantarkan mantan ke sana kemari, ya, sementara dia punya kesibukan yang lain dengan orang-orang baru yang lebih menarik daripada mantan, sehingga mantan harus ke sana kemari sendirian, sementara ketika bersama kita, kita tidak pernah membiarkannya sendirian. Ya, nah, kemana ingatan mantan akan kembali? Dia akan kembali ke masa-masa bersama kita ketika dia mendapatkan cinta yang terbaik. Ya, nah, sehingga apakah mantan masih sering menangis ingat kepada kita? Semakin kebahagiaan itu berusaha dia tampilkan, sesungguhnya hatinya semakin menderita. Manusia kan begitu ya, secara umum ya. Kita di zaman media sosial ini, ya, kalaupun lagi tidak punya duit, kita tetap pengen orang-orang tahu bahwa kita punya duit. Kan malu, gengsi ya. Ketika kita lihat teman kuliah, teman SMA kita semuanya sudah sukses kaya raya, kok kita kelihatannya tidak punya apa-apa. Orang datang ke acara reuni itu, kalau tidak punya mobil, sering ya sampai harus menyewa mobil itu. Demi apa? Demi gengsi kan. Nah, jadi di zaman sekarang umumnya orang seperti itu. Apa yang terlihat itu tidak sama dengan apa yang dirasakan. Ya, semakin mantan berusaha menunjukkan bahwa dia bahagia, sesungguhnya hatinya semakin menderita. Karena apa? Karena kalau dia betul-betul bahagia, dia tidak perlu berlebihan untuk menunjukkannya. Bahkan orang yang benar-benar bahagia tidak pernah peduli apakah orang lain tahu dia bahagia atau tidak. Ya, nah, sekarang ya, yang penting kita terus berdoa dengan penuh harapan kepada Allah agar semua doa-doa kita Allah kabulkan, termasuk doa agar mantan sadar untuk kembali kepada kita. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yad'unana rohaba wa rohaba wa kanu lana khasi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya,
Jadi Allah mengajarkan kepada kita ketika berdoa dengan harap dan cemas, ketika beribadah dan berdoa dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan fokus, maka insya Allah orang-orang yang berdoa dan beribadah demikian adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang doanya terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.